Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan tema kurikulum baca ke-7. Oke, dari yang pertama, jawablah pertanyaan mengenai B1A berikut ini. Apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Syaratnya ada 3, teman-teman. Ada HSIUEO, ada BDG-KMPSC, dan ada juga D4AVK. Apa sih tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Tujuan utamanya agar anak itu menyukai kegiatan bermain modul baca B1A. Dan tujuan khususnya adalah agar anak itu terampil mengenal huruf simbol BDG KMPS-nya. Bagaimana sih menyampaikan modul B1A? Yang pertama kita berdialog umum dulu gitu ya, agar anak itu dikondisikan dulu itu moodnya seperti apa. Terus juga awali dengan berdiagam atau berdialog gambar dengan menggunakan bahasa Bimba dan menggunakan gambar yang ada pada modul. Setelah itu, motivator itu mengajak anak mengulang kembali D4AVK dengan penguatan simbol atau gambar yang ada pada modul. Lalu motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan gitu ya, sehingga anak itu menikmati proses bermain modul baca B1A yang berdampak anak itu paham gitu ya huruf yang baru dikenalkan. Lalu setelah itu menarik garis menghubungkan antara kata dan gambar yang ada di modul, mengajak anak menyanyikan lagu BDG KMPSY sambil menunjuk huruf simbol BDG KMPSY sebagai penunjang untuk mengenalkan simbol huruf BDG KMPSY. Bermain modulnya, setelah itu kita lipat ya modulnya agar proses bermain menjadi menyenangkan, dan pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah dikenalkan pada modul sebelumnya. Selanjutnya selanjutnya adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh motivator. Yang pertama, motivator harus mengarahkan anak selalu berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Terus motivator harus selalu memberikan reward kepada anak, gak harus 5 menit sekali, tapi saat anak itu sudah berhasil mengucapkan bunyi huruf atau mengetahui simbol huruf, maka kita tetap harus berikan apresiasi dan pembawaan. Motivator juga harus semangat dan antusias agar anak juga terbawa antusias. Selanjutnya motivator juga harus melakukan evaluasi afeksi setiap saat dan evaluasi kognitif, yaitu kemampuan dilakukan 10 menit sekali. Selanjutnya cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus. Oke, tujuan utamanya caranya kita melihat sikap dan ekspresi anak, apakah anak itu semangat, antusias gitu ya, menikmati, menyukai kegiatan bermain B1A, maka tujuan utama sudah tercapai. Lalu untuk tujuan khususnya, di sini yang pertama, motivator harus memastikan anak itu terampil membaca kata bermakna yang ada di dalam modul secara mandiri. Lalu motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol BDG KMPSY yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat. Jadi satu huruf itu 1 detik. Dan motivator bisa melatih anak bermain modul B1A yang sudah pernah dimainkan dan dilipat sebagai pengulangan sampai anak terampil mengenal huruf simbol BDG KMPSY. Jadi tidak perlu ngambil modul yang baru gitu. Kita juga bisa ajak anak untuk membaca ulang modul yang sudah pernah dimainkan. Lanjut, apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Selanjutnya ada modul B1B, tapi tidak langsung kepada modul B1B karena harus ada D4 HVS dan juga HVJLNTRNC. Selanjutnya yang B, jawablah pertanyaan mengenai B1B, yaitu syaratnya yang tadi saya sebutkan dari B1B itu ada 3 juga sama, yaitu ada HVJLNTRC, ada D4AVS, dan ada B1A. Tujuan daripada modul baca B1B itu ada 2 juga, ada tujuan utama dan khusus. Tujuan utamanya sama, agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca B1B. Lalu tujuan khususnya agar anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC. Lalu bagaimana sih cara motivator menyampaikan modul B1B? Sama, motivator yang pertama itu berdialog umum dulu kepada anak agar anak itu dikondisikan dulu
Lalu setelah anak udah mulai tertarik, maka awali ya dengan berdiagam, yaitu mengajak anak berdialog bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada pada di modul. Lalu motivator mengajak anak mengulang kembali materi D4 HVS menggunakan gambar yang ada di modul sebagai kamus. Lalu motivator melatih anak nih untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat dan tepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan, sehingga anak itu menikmati proses bermain modul baca B1B yang berdampak anak itu mudah memahami huruf yang baru dikenalkan. Selanjutnya, motivator itu menarik garis dihubungkan antara gambar dan tulisannya atau katanya, lalu mengajak anak menyanyikan lagu JLNTRC agar anak itu mengenal ya, mudah mengenal simbol huruf JLNTRC. Selanjutnya, dilipat kertasnya atau modulnya itu dilipat, jadikan sebagai permainan agar anak juga tidak bosan dan agar anak menikmati kegiatan bermain modul B1B. Lalu pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya sebagai syarat untuk memberikan lembar modul yang baru atau berikutnya. Lalu selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus. Nah, motivator harus melihat dulu di tujuan utama itu sikap dan ekspresinya. Apabila sikap anaknya itu menikmati gitu ya, terus juga senang, antusias, semangat, maka itu sudah tercapai tujuan utamanya. Untuk tujuan khususnya, motivator memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul B1B secara sendiri atau secara mandiri ya. Terus motivator memastikan anak dapat menjawab huruf JLNTRC secara acak, yang ditulis secara acak, satu huruf itu 1 detik. Motivator bisa melatih anak menggunakan modul B1B yang sudah dimainkan gitu, atau yang sudah dilipat sebelumnya, sebagai pengulangan agar anak itu mengenal simbol huruf JLNTRC. Apa tahap selanjutnya setelah modul B1B, yaitu B1C. Terima kasih untuk video kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.